Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu ibunya. Ya, Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Febri Habibillah, Bu. Saya dari Universitas Win Sultan Taha Saifuddin Jambi di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam ya. iya, Bu, Manajemen Pendidikan Islam. Jadi saya di sini bertujuan untuk mewawancara Ibu terkait dengan topik manajemen humas dan layanan publik. Mungkin Ibu berkenan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Apakah boleh, Ibu? Ya. Untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya terkait apa saja jenjang pendidikan yang dimiliki di yayasan Ibu ini. Kalau jenjang pendidikan kita mulai dari PAUD terpadu. Di PAUD itu ada 3 lembaga lagi. Ada tempat pendidikan anak, ada kelompok bermain, dan ada taman kanak-kanak. Dan selanjutnya ada SD, sekolah dasar, SDIT, kita berbasis Islam dan Islam terpadu ya. Dan selanjutnya SMP IT juga, sebatas SMP baru. Jadi itu PAUD-nya ada 2 lagi ya di bawahnya, Bu, lembaganya? 3. 3. Di bawah PAUD itu kan PAUD terpadu, PAUD Islam terpadu. Nah, di bawahnya itu ada kelompok bermain, ada taman penitipan dan taman kanak-kanak. Kemudian saya ingin bertanya mengenai humas di setiap jenjangnya, apakah dipisah atau digabungkan, Bu? Di setiap jenjang? Di setiap jenjang ya, Iya. di setiap jenjang ada yang digabungkan, ada yang dipisahkan. Jadi ketika kegiatan ataupun informasinya itu berkaitan untuk semua, mulai dari TK, SD, SMP, maka kita satu. Nanti satu informasinya satu yang keluar, supaya jangan masyarakat jangan rancu. Nanti TK keluar ke informasi yang sama, SD informasi yang sama, SMP informasi yang sama. Jika informasi itu satu sama, kita satu keluarnya atas nama yayasan. Tapi jika informasi itu berkaitan hanya misalnya mengenai TK saja atau SD saja, itu satu-satu. Berarti bisa digabungkan atau disatukan? Ya, tergantung dari informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Untuk pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, apakah yayasan Ibu ini rutin dalam mengomunikasikan tentang informasi yang ada di yayasan ini kepada masyarakat? Kalau boleh tahu, kalau misalnya rutin, berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali dalam mengomunikasikan informasinya kepada masyarakat? Mengkomunikasikan itu artinya kegiatan-kegiatan yang ada, Iya. atau seputaran informasi-informasi ya kepada masyarakat gitu ya. Iya. Kalau dikatakan rutin itu tergantung kepada informasi apa ya ada yang akan disampaikan. Seperti pada saat ini kan proses PPDB, penerimaan siswa baru itu rutin. 2 minggu sekali itu rutin kita informasikan mengenai PPDB. Nah, jika ada event-event tertentu itu rutin. Tapi kalau untuk promosi misalnya ya, kegiatan-kegiatan, ucapan-ucapan, misalnya kayak kemarin kan ulang tahun Jambi. Nah, terus ada hari-hari besar nasional, hari besar Islam. Nah, itu kami menginformasikannya sesuai dengan jadwal-jadwal tertentu yang sudah diatur dalam 1 tahun. Baik itu dalam bentuk kegiatan yang kami selenggarakan ataupun ucapan kepada ucapan-ucapan seperti selamat hari dulu misalnya ya, itu kegiatannya kami sampaikan. Nah, itu sudah terprogram. Berarti ada yang mingguan, ada yang tahunan Iya, juga? ada yang tahunan, ada yang minggu, dan yang sudah ada yang terprogram dari tahun awal tahun. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yang ingin saya tanyakan, apakah dalam pengurusan humas yang ada di yayasan Ibu ini memiliki staf khusus yang mengurus atau menangani humas di yayasan Ibu ini? Ada staf khususnya? Kalau kami sekarang ini untuk penanganan humas itu ada tim kreatif namanya, ya, itu yang mengenai informasi kepada masyarakat melalui media sosial ataupun melalui web. Web kita punya sekolah punya web. Berarti metode penyampaian humas di yayasan Ibu ini ada 2 ya, online sama offline gitu ya? Ya, kalau offline kan berarti datang langsung ke sini ya, yang ingin berjemput informasi, begitu kan. Tapi kalau yang online kita punya web, punya aplikasi Mumainah, dan punya media sosial.
terkait media online tadi Bu, dalam pengelolaannya apakah dikelola sendiri atau ada pihak ketiga yang dalam pengelolaannya? Ada pihak ketiga, ada juga yang dibentuk satu tim yang tergabung dari guru-guru SD, TK, SD, SMP. Kalau untuk pihak ketiga kinerjanya gimana Bu, sistem kerjanya? Sistem kerjanya kebetulan yang untuk pihak ketiga itu dalam pengelolaan web. Ya, nah itu kita ada pihak ketiga yang memang sistemnya mereka menjaga supaya web itu memang tetap eksis gitu, berita-berita tetap masuk. Nah, terus sistem setiap bulan rutin itu memasukkan berita-berita mengenai Mutmainah, baik dari TK sampai dengan SMP. Berarti pihak ketiga ini cuma seputaran mengenai web saja Bu? Ya, web saja. Kalau untuk media sosial itu yang tim tadi tim kreatif. Kalau untuk offline ini apa saja sih Bu contohnya? Kita biasanya pasang spanduk ya, di baik itu di apa namanya balego-balego ya, pinggir jalan ataupun spanduk-spanduk yang kecil, terus juga sering di depan sekolah. Nah, terus juga kita menyebarkan brosur baik itu di tempat keramaian ya, terus juga brosur di sekolah disiapkan jika memang ada wali murid ataupun yang pihak lainnya ingin mendapatkan informasi di sekolah. Kemudian apakah staf yang menangani humas tadi memiliki program kerja yang tersusun secara sistematis atau bekerja sesuai instruksi dari ibu saja? Sudah tersusun dari tahun kita punya program itu per Januari. Setiap awal tahun itu dibuat program. Nanti tetap koordinasi sama saya apakah program itu memang sudah pas segitu ataukah memang ada perlu ditambah atau dikurangin gitu kan. Nah, dalam waktu berjalan pelaksanaan selama 1 tahun mungkin ada saja ya mungkin ditambah atau mungkin ada ini ada momen-momen tertentu yang harus dimasukkan. Nah, itu biasa ya. Tapi di awal tahun sudah ada programnya. Berarti staf yang menangani humas tadi dia bekerja dengan sistematis ya Bu? Ya, sudah ada pembagian ya, kerjanya. ada program kerjanya, ada pembagian tugasnya. Sudah masing-masing dari tim itu sudah ada tugas masing-masingnya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Bu, dari awal sekolah ini berdiri, apakah dalam penyampaian informasi ke masyarakat atau humasnya adakah perbedaan atau sama saja setiap tahunnya? Mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Ya jelas ada perbedaan ya. Dari perkembangan dunia digital sekarang pun kita terus harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kita hanya sekedar melewat brosur ya, kita menyebarkan brosur, masang spanduk. Nah, sekarang kebanyakan orang kan lewat media sosial, lewat web. Dan kami merasakan ini sejak kami punya web, itu orang yang wali murid yang pindahan, baik itu dari Jawa maupun dari luar Jawa maupun Sumatera, itu mereka lihat web kami dulu, langsung kontak ke sini. Jadi dunia digital memang harus kita ikuti kalau kita tidak mau ketinggalan zaman. Begitu juga dengan media sosial. Media sosial kan informasi sangat cepat di sana. Ya, baik itu Facebook maupun Instagram maupun YouTube. Nah, kami eksis di situ. Dan dari awal tahun berdiri sampai dengan sekarang, alhamdulillah kami mengikuti perkembangan dunia digital sekarang. Kalau untuk kendalanya yang paling terasa apa saja? Kendalanya ketika kita mau, kalau web itu kan berita, tulisan, gambar ya, itu mungkin tidak ada kendala. Nah, yang jadi kendala adalah ketika kita mau menyampaikan dalam bentuk video ya, peralatan dan tenaga ahli sehingga video itu menghasilkan kualitas yang baik itu dari segi suaranya dan lain-lain. Nah, itu yang kendalanya dari segi alat dan tenaga ahlinya. Tapi ya sampai sekarang kami terus berusaha dengan belajar sedikit demi sedikit ya. Terus juga alat-alat yang kami mulai beli sehingga nanti kita bisa menghasilkan
dalam bentuk video ataupun live gitu seperti Facebook itu kan bisa live itu ya. Nah itu juga kami berusaha untuk mencari alat-alat yang bagus sehingga melakukan rekaman yang baik juga. Berarti menciptakan video yang menarik gitu. Ya, video yang menarik, baik itu video pembelajaran, baik itu juga informasi yang akan kami sampaikan ke masyarakat. Dibutuhkan ya kemampuan keahlian yang ini ya, yang tinggi gitu ya. Dan sebenarnya semua kita bisa belajar. Informasi semua bisa kita dapatkan kan dari Google maupun dari YouTube ya. Nah itu kami berusaha untuk itu dan alhamdulillah sudah mulai paham. Tim kreatifnya sudah mulai belajar dan tim ini sudah hampir 4 tahun atau 3 tahun ya mulai berdiri, sudah ada. Jadi sudah mulai mencari bagaimana yang terbaik, menghasilkan video yang terbaik, baik dari desainnya, terus dari narasi-narasinya gitu ya. Jadi sudah mulai hampir samalah, mulai ya mencoba dan terus mencoba gitu. Oke Bu, itu tadi pertanyaan penutup dari saya. Terima kasih Ibu yang telah menjawab dari pertanyaan saya tadi. Saya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu ya. Dan mungkin itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.